Indonesia tengah berada dalam periode bonus demografi di mana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Masa ini diperkirakan mencapai puncaknya pada tahun 2020 hingga 2035 dan menjadi peluang emas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di balik peluang ini ada tantangan serius yang perlu diperhatikan, yaitu tingginya angka pernikahan dini di berbagai daerah seperti kota Surakarta yang terus meningkat sejak tahun 2022 hingga 2023. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia 19 tahun, baik oleh laki-laki maupun perempuan. Lalu, tahukah kalian apa yang menjadi penyebab tingginya angka pernikahan dini di kota Surakarta? Pertama, faktor ekonomi bertujuan untuk meringankan beban keluarga dengan harapan anak tersebut mendapatkan jaminan sosial dari pasangannya. Kedua, faktor pendidikan. Tanpa pendidikan yang memadai, anak-anak tidak dapat memahami pentingnya menunda pernikahan dini dan merencanakan masa depan. Ketiga, faktor sosial. Pergaulan bebas dan minimnya edukasi dapat menyebabkan kehamilan di luar nikah yang akhirnya mendorong adanya pernikahan dini. Terakhir, adanya faktor budaya yang muncul akibat olah pikir masyarakat setempat yang menganggap menikah muda itu sebagai hal yang wajar. Selain itu, juga dipengaruhi masuknya budaya asing yang berdampak pada perkembangan perilaku remaja. Berbagai faktor ini tentu menimbulkan banyaknya dampak yang cukup serius. Lalu, apa saja sih akibat dari pernikahan dini itu? Pertama, banyak anak putus sekolah dan kehilangan kesempatan untuk berkembang. Kedua, angka kelahiran meningkat tajam. Hal ini dapat menyebabkan tingginya beban ekonomi. Ketiga, terjadi kemiskinan antar generasi yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap pekerjaan yang layak. Keempat, rentan mengalami perceraian. Dan yang terakhir, berpengaruh kepada kesehatan reproduksi. Namun, semua ini masih bisa dicegah. Berikut solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi pernikahan dini sekaligus mengoptimalkan bonus demografi. Solusi pertama dapat melakukan penyuluhan kepada remaja tentang kesehatan reproduksi. Kedua, adanya pendidikan, pastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan minimal 12 tahun. Ketiga, penguatan kebijakan. Tegakkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang usia minimal pernikahan dini. Dan yang terakhir, adanya peran orang tua sebagai pengarah dan pendukung utama dalam membangun visi masa depan anak. Dari penjelasan tersebut, pernikahan dini membawa dampak buruk bagi pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi bagi setiap individu. Jika dibiarkan, hal ini menjadi penghambat serius bagi keberhasilan bonus demografi. Oleh karena itu, pencegahan pernikahan dini harus menjadi prioritas dalam pembangunan demi menciptakan generasi produktif yang sehat, cerdas, dan siap membangun Indonesia yang lebih maju.